Pindah-pindah nih ya. Iya iya tau nggak? Oh, tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya sampaikan selamat sore, dijawab sore, 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 Indosat, go! Bisa? Selamat sore! Tambah dikit lagi. Baru 2 menit ya. Desibelnya tambah 2. Selamat ya, tepuk tangan untuk rekan-rekan semua. Baik, bisa saya sebut kakak-kakak saya ini ada dari saya, ada mungkin yang lebih tua dari saya. Tadi sudah ditampilkan sedikit nama, pangkat dan seterusnya. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Pri, Mas Rido, ini anak-anak ini, rekan-rekan ini tugasnya apa? Dan beliau sampaikan mereka adalah ujung-ujung tombak Indosat. Tanpa rekan-rekan semua, Indosat bukan go tapi mundur. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan semua ya. Sama gitu. Sama-sama sales. Saya juga penjual dulu. Lebih keren sampean-sampean ini. Jualan SIM card, jualan SIM card atau topping apa ya untuk e-voucher dan sebagainya. Lebih keren tuh. Saya jualan es lilin. Ini bukan drama Korea ini. Serius. Rumah saya di Purwodadi. Tahu ada orang Purwodadi nggak sini? Pasuruan. Orang Pasuruan? Derma. Sedikit ada darah Madura lah. Saya tahunya setong 2 telur 4 itu aja. Purwodadi sini, perbatasan dengan Lawang. Kalau tahu pasar Purwodadi, disitulah saya jualan es dulu, SD. Saya ambil dari orang dulu, es kulkas itu kan barang mahal, tahun 80-an. Saya SD jualan es, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pakai tutup botol tuh, dipipihkan, ya, dilobangin, tancepin ke bambu, piak gitu ya, es. Dulu lihat komandan Kodim itu takut kita mau jualan esnya. Saya sekarang mau nyari jualan es di jalan tuh nggak ketemu-temu. Kalau ketemu saya jubli semua tuh, saya poster-posternya. SMP saya SMP 1 Lawang sini. Ya, masuk siang, pagi saya jualan lagi, jual koran, noper koran. Orang tua saya PNS golongan 2D. Berapa sih gajinya dapat itu? Kakak saya perempuan semua, saya anak terakhir laki sendiri. Saya bilang sama orang tua, Bapak tidak usah mikirin saya mikirin diri saya sendiri. Bapak fokus sama kakak-kakak perempuan saya. Ya. Jadi jualan es, SMP saya jualan koran. Nah dari SMP itu bagaimana caranya saya cari sekolah yang nggak bayar, karena SMA sudah mahal. Ya selesaikan dulu.
Bisa loh. Iya. Masih bisa. Ya. Mbak Mani, sak gede. Nah, aku nang HP nih. Oke, hitungan ke 10 sudah dilarang. 1. Kalau lebih dari 10 semuanya push up. 2, 3, Tewas kompos. 4, 5, 6, 7, hitungan 10 sudah ada di depan saya. 8, 9, 10. Berhenti. Ya, diam. Baik, saya lanjutkan. Nah, tepuk tangan dulu lah. Ya. Saya nyari SMA yang nggak bayar, karena saya yakin orang tua saya nggak mampu. Jadi saat itu saya lihat ada yang seragam biru-biru. Saya tanya, Mas, ini sekolah apa ini? Ini sekolah apa, Mas? SMA Taruna. Bayar ora? Enggak, aku belum. Gak tahu SMA Taruna itu apa. Pokoknya yang enggak bayar. Daftarnya ini, Mas. Daftarnya di Ajen Malang sini. Sekolah saya di SMP 1 Lawang. Ya. Nggak punya uang, Pak. Semua tanda tangan orang tua saya palsu. Karena besok sudah harus selesai formulirnya. Ini cerita benar ya, bukan drama Korea ya. Saya ingin memberikan gambaran kalau kalian semua sebagai petarung dari jualan es, saya bisa berdiri di sini. Saya punya kantor seluas 72 hektar. Saya punya pasukan 2.800. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jalan kaki saya dari Lawang sampai ke Ajen sana. Hanya untuk menyerahkan formulir. 6 jam saya jalan kaki. Capek, enggak makan, itu tekondi. Pulang sampai rumah hampir maghrib, ditanya ibu, tekondi le. Saking dalamnya temanku dari rumah teman. Besok daftar, sama berangkat, sampai situ jalan. Saya tidak mau menyampaikan ke orang tua karena saya tidak mau orang tua terlalu berharap. Jadi saya berangkat seleksi selama hampir 1 minggu. Yang daftar 1026 orang, sak Malang gitu. Yang diterima berapa kira-kira? 200. 200. Yang diterima 1. Itu dalam sejarah pada saat itu. Jadi kita nggak perlu jadi ranking 1, Pak. Kalau diterima 10 ya kita ranking 10. Ya. Kalau kita diterima 7 ya kita ranking. Kalau diterima 1 ya 1. Jadi tidak pernah terbayangkan itu, dan saya tidak tahu SMA Taruna Nusantara di Magelang itu apa. Diterima ke sana saya karena biasanya terima 12, 20 biasanya seperti itu. Ini hanya 1. Karena hanya 1 saya harus berangkat sendiri. Berangkat sendiri, jadi kebiasaan saya. Jadi saya daftar dua sekolah waktu itu, SMA Taruna Nusantara dengan STM PAL Sidoarjo. Pokoknya sekolah yang nggak bayar. Nah, setelah seleksi di SMA Taruna di sana, saya mau seleksi di STM PAL Sidoarjo. Sebelum berangkat itu kebiasaan saya. Nah, kebiasaan saya waktu itu ibu masih ada ya, sekarang sudah almarhum. Saya nyuci kaki orang tua saya, kaki ibu, saya cuci kakinya, kemudian saya buat cuci muka. Setiap saya mau melaksanakan sesuatu yang besar, saya laksanakan itu. Sebelum berangkat ke Sidoarjo untuk seleksi, ibu sebentar dulu deh, saya mau sholat dulu. Jadi ibu sholat. Kalau saya sempat berangkat waktu itu, mungkin saya nggak diterima di SMA TN, karena pada saat ibu sholat itulah guru saya SMP datang ke rumah saya menyampaikan bahwa kamu satu-satunya yang lulus tes seleksi pusat di Magelang. Ini baru lulus loh ya, belum diterima. Kalau saya tadi berangkat, nggak ada HP Pak, nggak ada Indosat waktu itu. Ya. Tahun 1994 belum ada Indosat, betul nggak sih? Belum lahir. Ada yang kelahiran 95? Ada yang kelahiran 95 katakan? Oh ya, direncanakan saja belum lahir tuh.
Jadi nunggu ibu sholat, akhirnya datanglah. Akhirnya, Bu, saya mau ke Magelang. Ibu langsung pening kepalanya. Peningnya kenapa? Ya, ongkosnya dari mana? Akhirnya saya kasih uang 50.000. 10.000 saya bergerak dari Purwodadi ke Surabaya, sampai Madiun, Jogja, Magelang. Nyampe di Magelang tinggal 4.000. Hafal sekali saya, karena itu saya jalani. Dan besok tesnya masih besok. Saya beli makan harus berapa kali itu? Beli makan 1.000 nasi sama kerupuk sama bumbu pecel, bumbunya doang. Ya, hari kedua pakai kuah lodeh sama kerupuk lagi. Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan apabila saya nggak diterima di seleksi pusat. Masuk jalan kaki dari Magelang ke sini. Tapi udah, Bismillah saja, berangkat. Dan akhirnya alhamdulillah diterima. Ya. 3 tahun pendidikan, akhirnya saya daftar Akmil. Akmil saya diterima, tapi hanya 2,5 hari. Habis diterima hanya diterima 2,5 hari. Nah itu kenapa tadi ada bendera Amerika di belakang itu. Karena mungkin nggak bisa diatur di Indonesia, saya dididik Amerika sana. Ya. Jadi di Akmil hanya 2 hari. Kebetulan presiden yang sekarang, Danjen Kopassus, nyari anak-anak nakal loh. Nyari anak-anak nakal yang susah diatur ya. Akhirnya diberangkatkan ke Amerika sana. 4 tahun saya di sana, beasiswa dari Angkatan Darat. Ya.